teman-teman, saya Cucu. Saya di sini akan membahas krisis ilmu pengetahuan modern dan urgensi islamisasi dalam pandangan Al-Attas. Kita seringkali menganggap ilmu pengetahuan sebagai entitas yang natural dan objektif, berkembang secara universal tanpa bias budaya atau agama. Namun, Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas dengan tegas mengajak kita untuk merefleksikan kembali asumsi tersebut. Bagi Al-Attas, ilmu pengetahuan modern yang berkembang di peradaban barat sesungguhnya tidaklah netral. Ia dilandasi oleh pandangan dunia barat yang sekular, antroposentris, rasionalistik, empiristik semata. Al-Attas mengidentifikasikan bahwa akar krisis ilmu pengetahuan modern terletak pada sekularisasi. Sekularisasi ini bukan hanya pemisahan agama dari negara, tetapi lebih dari itu. Ia adalah pemisahan nilai-nilai spiritual dan metafisika dari setiap aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern cenderung mengabaikan dimensi transenden, tujuan akhir, dan makna keberadaan manusia. Akibatnya, pengetahuan menjadi terfragmentasi, kehilangan koherensinya dengan realitas yang lebih luas, dan seringkali membawa dampak negatif. Krisis ini termanifestasi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dehumanisasi. Manusia direduksi menjadi objek penelitian semata. Nilai-nilai kemanusiaan terpinggirkan demi kemajuan sains dan teknologi. Kita melihat bagaimana kemajuan ilmu dalam beberapa kasus justru menyebabkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan krisis moral. Yang kedua, relativisme etika. Tanpa landasan transenden, standar moral menjadi relatif dan subjektif. Ini menyebabkan kekosongan spiritual dan kebingungan arah dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Attas mengemukakan gagasan islamisasi ilmu pengetahuan, bukan sebagai penolakan ilmu pengetahuan barat secara keseluruhan. Ini adalah sebuah proyek memurnikan dan membebaskan ilmu dari bias-bias sekular dan ideologis asing yang tidak sesuai dengan pandangan dunia Islam. Ini merupakan upaya rekonstruksi dan reorientasi ilmu agar kembali selaras dengan fitrah manusia dan tujuan penciptaannya. Pandangan ini didukung oleh berbagai studi kontemporer. Misalnya, Rosnani Hasim 2018 dalam artikelnya Islamic Education and Al-Attas, Concept of Islamization, menekankan bagaimana pendidikan modern yang sekular gagal membentuk individu yang holistik. Demikian pula Muhammad Zaini 2020 dalam The Concept of Science in Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas and its relevance for Islamic higher education, menggarisbawahi perlunya paradigma ilmu yang lebih komprehensif. Bagaimana Al-Attas merumuskan epistemologi untuk proyek islamisasi ini? Nah, untuk ini kita akan dengar lebih lanjut dari pemateri kedua. Dadah! Baik, saya Tiffany Selmi akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang landasan epistemologis islamisasi, yaitu konsep ilmu, hakikat, dan juga sumber pengetahuan. Nah, inti dari proyek islamisasi ilmu pengetahuan Al-Attas ini terletak pada pergeseran paradigma epistemologis. Al-Attas menegaskan bahwa kita tidak bisa begitu saja mengadopsi kerangka berpikir barat dalam memahami ilmu. Kita harus kembali kepada
pandangan dunia Islam yang utuh dan juga holistik. Nah, adapun pilar utama dari epistemologi Al-Atas ini yaitu konsep ilmu itu sendiri. Nah, bagi Al-Atas, ilmu atau al-ilm itu bukan sekedar akumulasi informasi ataupun data, melainkan sampainya makna dalam jiwa atau the arrival of meaning in the soul. Nah, ini berarti ilmu adalah sesuatu yang membawa kepada pengenalan akan kebenaran, dan kebenaran tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang hakiki akan membimbing manusia menuju keimanan dan kebaikan. Nah, ini berbeda dengan definisi ilmu dalam pandangan barat, di mana itu seringkali bersifat deskriptif dan prediktif semata. Nah, dalam pandangan Al-Atas, realitas itu terdiri dari dua dimensi yang tak terpisahkan, yaitu dimensi fisik atau syahadah dan dimensi metafisik atau gaib. Nah, ilmu yang benar harus mampu memahami kedua dimensi ini, dan di mana ilmu modern yang hanya terpaku pada fisik adalah ilmu yang tidak lengkap dan juga parsial. Nah, islamisasi ilmu berarti mengintegrasikan kembali dimensi metafisik ke dalam kerangka ilmu pengetahuan. Lantas dari mana kita memperoleh ilmu yang hakiki ini? Nah, Al-Atas mengidentifikasi beberapa sumber ilmu dalam Islam. Itu yang pertama ada indra atau al-hawas. Nah, pengalaman empiris adalah salah satu sumber, namun bukan satu-satunya, dan harus ditafsirkan ke dalam kerangka worldview Islam. Lalu yang kedua ada akal atau al-akal. Nah, akal ini berfungsi untuk menalar, menganalisis, dan juga memahami. Namun akal memiliki batasnya dan harus dibimbing dengan wahyu. Lalu yang ketiga ada berita yang benar atau al-khobar al-sadiq. Nah, ini meliputi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wahyu adalah sumber ilmu yang paling tinggi dan juga paling otentik yang memberikan landasan bagi seluruh bangunan pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu intuisi atau al-ilham. Nah, ini adalah pengetahuan langsung oleh Allah yang diberikan kepada individu tertentu melalui pengalaman spiritual atau penyucian jiwa. Nah, dengan demikian epistemologi islamisasi Al-Atas ini menekankan kesatuan antara ilmu nakli atau wahyu dan akli atau rasional empiris. Namun keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan, yang dimana wahyu memberikan arah, nilai, dan juga tujuan, sedangkan indra dan juga akal ini menjadi sarana untuk memahami detail-detail ciptaan Allah. Beberapa penelitian terbaru juga menguatkan hal ini, seperti Faruk Zaki 2019 dalam The Concept of Knowledge in Syed Muhammad Naqib Al-Atas, an Analysis of its Epistemological Foundation, yang membahas secara mendalam bagaimana Al-Atas menyatukan aspek spiritual dan juga intelektual dalam konsep ilmu. Selain itu juga ada Moh Syarifuddin 2021 dalam Revisiting the Epistemological Foundation of Islamic Science, a Study of Al-Atas Contribution, yang juga menegaskan relevansi pendekatan holistik Al-Atas dalam konteks ilmu kontemporer. Nah, pemahaman akan landasan epistemologis ini sangat krusial sebagai fondasi untuk langkah-langkah praktis di dalam islamisasi ilmu yang akan dijelaskan oleh pemateri 3. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Asma Maulida Nur Habibah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait epistemologi islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas. Tadi sudah dipaparkan oleh pemateri 1 dan 2. Yang pasti kita telah memahami mengapa islamisasi itu pengetahuan yang penting dan apa landasan epistemologinya menurut Al-Atas. Nah, sekarang giliran saya membahas hal yang tidak kalah penting. Apa sih? Jadi, saya akan membahas bagaimana mengimplementasikan islamisasi ini dalam praktik. Nah, dan apa saja tantangan yang menyertainya.
Jadi, Al-Atas itu tidak mengusulkan untuk menolak seluruh ilmu pengetahuan modern. Tapi sebaliknya, beliau itu menyerukan untuk mendefinisikan ulang, mereinterpretasi, dan mengarahkan kembali berbagai disiplin ilmu agar selaras dengan pandangan dunia Islam. Nah, ini itu bukan sekedar penambahan label Islami pada mata kuliah, tetapi sebuah transformasi fundamental dalam kurikulum, metodologi, dan bahkan tujuan ilmu itu sendiri. Jadi, ada beberapa area implementasi yang dapat kita soroti. Seperti yang pertama, itu ada kurikulum pendidikan. Jadi, reorientasi kurikulum untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam, etika, dan perspektif metafisik ke dalam setiap mata pelajaran, misalnya dalam ilmu ekonomi, bukan hanya tentang profit semata, tetapi juga tentang keadilan, tentang distribusi kekayaan, dan juga keberkahan sesuai syariah. Dalam ilmu sains, melihat keajaiban alam itu sebagai ayatullah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, penelitian itu bukan hanya dilakukan dengan cara kuantitatif, tetapi juga bisa menekankan dengan nilai, norma, dan spiritualis, atau biasa disebut dengan metode kuantitatif. Lalu, di tujuan penelitian itu bukan hanya untuk data statistik saja, tetapi juga untuk mencari kebenaran yang lebih luas. Yang selanjutnya adalah bahasa dan istilah. Nah, mengganti istilah-istilah sekuler dengan istilah Islami, contohnya itu menggunakan kata hakikat daripada hanya realitas dalam pembahasan filsafat. Lalu selanjutnya ada tujuan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan itu seharusnya mendekatkan kita kepada Allah dan memberi manfaat bagi umat manusia serta alam. Nah, ilmu juga itu bukan untuk pamer atau merasa lebih hebat, tetapi juga untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Lalu, apa sih tantangan yang dialami oleh Al-Atas? Nah, yang pertama itu ada dominasi Barat. Jadi, ilmu dan pendidikan saat itu masih banyak mengacu pada pandangan Barat yang sudah mengakar kuat. Lalu, kurangnya cendekiawan Muslim. Nah, pada saat itu tidak banyak ilmuwan Muslim yang menguasai ilmu Islam dan juga ilmu modern secara mendalam sekaligus. Lalu adanya kesalahpahaman. Nah, banyak orang yang mengira Islamisasi itu artinya mengislamkan semua ilmu begitu saja. Tetapi, yang dimaksud ialah mengembalikan ilmu pada nilai dan tujuan Islam. Lalu, ada penolakan. Nah, ada pihak yang menolak karena merasa nyaman dengan sistem pendidikan sekarang atau tidak mengerti pentingnya Islamisasi ilmu ini. Nah, walaupun banyak tantangan, ide Al-Atas ini tetap penting hingga sekarang. Islamisasi ilmu pengetahuan adalah jihad intelektual, yaitu usaha membangun peradaban Islam dengan ilmu yang benar dan bermanfaat demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, penelitian seperti ini itu masih terus dilakukan seperti oleh Muhammad Sani 2018 tentang implementasi Islamisasi di pendidikan tinggi Indonesia. Lalu juga oleh Nur Haslinda Abdul Wahid dan Hanan Abdullah tentang hubungan Islamisasi ilmu dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dari perspektif Al-Atas. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait materi epistemologis Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Al-Atas. Yang semoga apa yang kami sampaikan itu dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemikiran Agung Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.